Hai semua, nama saya Nageda Safa. Hai, saya Bita dari kota Surabaya. Saya dari kota Semarang. Saya Virgiana Maharaki dari kota Bandar Lampung. Saya berasal dari Riau. Mau mengucapkan terima kasih buat Utap, Indira Kalista, Halika, dan juga Anjay Family untuk hadiah handphonenya. Semoga bermanfaat itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau ikutan giveaway, gampang banget. Kalian tinggal komen yang berhubungan dengan video yang kalian lagi tonton, dan juga kalian sertakan di komen kalian Instagram yang kalian punya. Dan pastikan kalian sudah follow Instagram kita semua @autap, Indira Kalista, Kidipe, dan juga Bang Pin. Dan pastikan juga sudah subscribe ke semua channel kita, channelnya Autap, Indira Kalista, Alika Kalista, dan juga Bang Pin. Pastikan di subscribe, di follow, dan jangan spam, dan jangan komen negatif. Dan kalian nanti akan siap memenangkan giveaway canggih. Ada handphone, ada game, ada laptop, ada headset, ada earpods juga. Semoga berhasil. Good luck. Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Pin. Ini kayak film India ya. By the way, kita gimana sih, Ner? Di daerah Cianjur. Ya, Ciganjur. Cianjur mah luar kota dong, bos. Nah, gue lagi mau nyobain. Dia jualan minuman tapi kopi bening. Ini sempat viral di TikTok nih. Sempet ya waktu itu ya? Iya, dia jual minuman, kopi tapi bening di daerah Jalan Ciganjur. Nama tempatnya adalah 210 Coffee. Jadi kalau paling gampang kan Google Map aja. Nah, ini gue dapat info dari Utap ya. Utap nginfoin gue, Pin, secepatnya lu mesti nyobain kopi bening. Nah, jauh. Gue bela-belain kesini, bos. Semoga enak. Kemarin kita udah sempet pesan via pre-order, PO, dan kita ternyata yang tepatnya ngundang gue juga, mengizinkan buat sini langsung. Kita cobain. Apakah ada minuman lain selain kopi bening? Kita cek ke dalam. Let's go. Terima kasih. Kata restoran Jepang. Halo Pak, gimana Pak? Iya. Yang punya nih. Bukan saya. Halo Mas. Halo. Ini kalau kalian lihat lokasinya atau tempatnya tuh kayak laboratorium lab ya. Iya benar. Banyak banget nih tempat-tempat gelas gini tuh. Kayaknya kalau kesini mesti ada penelitian. Ini katanya kalau lu pegang tuh, Bang, bisa keluar kekuatan. Apa jin? Nggak, jangan ngadi-ngadi loh. Jadi ini kayak tempat buat lab ya, kayak buat bikin misalkan entah natrium atau apa dibikin. So ngerti gue. Nah, ini dia yang gue bilang nih, si kopi bening ini. Ini gue bingung sih, dia bikinnya gimana bisa sampai jadi ini kayak air putih, air bening. Kan bener kan gue? Air putih mah susu. Nah, ini kayak air bening gitu, kayak air mineral. Cuma ini kopi itu dibilang. Sebotol gini berapa, Mas? 40.000. Sebotol gitu tuh. Sebotol gini 40.000. Menurut gue hitungannya murah loh, karena ini kita selain beli rasa tapi beli inovasi, men. Unik ya? Unik soalnya. Kalau di Jepang itu setahu gue ada Fanta atau Coca-Cola gitu yang bening juga kayak air mineral. Nah, cuman di Indonesia kita punya, dan ini cuma ada satu di Indonesia, Mas ya. Pertama dan ada cuma satu di Indonesia, dia jualan kopi bening ada di 210 Roastery Coffee. Ini segini 40.000. Kemarin sih gue ngeceknya pesannya by PO ya. Karena habis. Dan ternyata pas gue datang ke toko masih ada sekitar 5 apa 6 botol ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli, mendingan kalian DM dulu adminnya, atau nggak kalian tanya dulu. Oh, ini dia yang punya nih, kita tanya-tanya langsung. Halo Mas. Gue di sana sama ini owner, berarti Mas ownernya ya? Iya. Pemilik Coffee 210. Iya. Simpel sih, aku mau nanya Mas. Dulu awalnya bisa punya ide buat bikin kopi bening itu gimana Mas? Di idenya pertama itu pengen bikin kopi hitam itu kalau diseduh tetap fresh. Oh, gitu. Jadi saya sama bapak saya buat mesin brew coffee. Brew coffee? Biar kopi hitam itu tetap fresh. Kita bikin aja nih mesin, kita seduh kopi hitam tapi Rasa tetap kejaga. iya tetap fresh. Oh. Nah, itu awal idenya di 2015. Nah, dari situ kita kepikiran apa kita beningin aja gitu. Boleh sih, ide bagus tuh. Nah, akhirnya kita buat mesin lagi prototype untuk ngebeningin. Nah, itu di 2015 Oktoberan lah. Akhir berarti tuh ya. Kita buat terus tuh. Kita buat prototype pertama gagal. Kita kan nggak pernah mau pakai preservatif atau bahan pengawet. aditif, ya. Jadi akhirnya kita terus develop mesin, karena setiap jadi mesin ini ada isunya. Oke. Gitu. Isunya berkabut. Terus Ada efek samping yang timbul ya Pak ya? ya efek samping dari produknya ke hasilnya ya. Nah, sampai akhirnya di 2016 berhasil. Sukses nih, goal nih itu nih. Tapi kita nggak umumin kan. Masih diem-diem aja nih. Iya, diam-diam aja. Nah, di 2017 keluarlah tuh orang Inggris
Inggris yang CLR, CFS. Kopi bening begini juga. Kopi bening. Heeh. Cuma produk Inggris. Iya. Nah, di situ saya sakit, Res. Padahal neliti ini 2 tahun sebelumnya. Tiba-tiba ada yang bikin dengan konsep yang sama Iya, nih. sama persis gitu. Paling cuma beda mereknya doang ya. Iya, beda mereknya gitu. Ya udah, akhirnya istri saya bilang, "Udah, munculin aja." Nunggu apa lagi kan? Iya, orang udah ada kok gitu. Terus saya munculin, heboh. Viral deh tuh. Iya. Kopi bening deh tuh. Iya. Oh. Jadi itu gara-gara itu. Berarti ini 2017 awalnya ya? Ya, gitu pokoknya si Inggris keluar seminggu kemudian saya keluarin. Tapi yang pasti kalau Inggris punya pasti satu harga lebih mahal sih saya yakin, karena kalau bisa dikirim pasti, cuman kalau mas bisa bikin ini dengan produk lokal, satu kualitasnya mungkin lebih baik, terus harganya juga masih bisa masuk sama kantong lokal sih mas. Iya, memang gitu. Ini kan sebetulnya saya tanya 40.000 ya. Iya. Cuman saya pikir adalah kita beli bukan cuma rasa sih, padahal yang kita beli adalah ide inovasi. Iya. Karena emang tuh inovasinya kan. Makanya tadi pas teman saya ada yang rekomendasiin, Vin lu mesti cepet-cepet cobain kopi bening. Hah? Kopi bening? Yakin nih? Saya pikir cuma kayak air putih, cuma dikasih liquid atau dikasih cairan apa jadi kopi. Ternyata histori dari minumannya panjang juga ya. Panjang mas. Tapi basicnya mas suka kopi berarti ya? Kopi edik? Bukan suka kopi dan bukan kopi edik. Saya hidup dari kopi. Kopi, oh iya betul. Iya. Ini kalau ada filosofi kopi, nah ini maksudnya the real filosofi kopi nih. Saya emang hidupnya dari kopi. Penghasilannya dari Berapa tahun mas mulai dari awal suka kopi akhirnya sampai punya penghasilan dari kopi udah berapa tahun? Jadi kalau mulai ini ya cara profesional di 2002. Udah lama. Aduh, Buset, 2002. 18 tahun. 18 tahun. Soalnya kayak saya bikin mesin espresso sendiri. Tadi saya makanya pas masuk saya bingung, ini bengkel apa coffee shop, ini banyak ada karbu motor saya bilang. Ini tempat roasting juga, buat roasting kopi mas tadi Ini buat katanya. sendiri juga. Ini tanpa asap. Iya tadi mas yang ini BRS juga bilang katanya ini tanpa pakai asap, terus saya mikir oh bisa juga ya gitu. Dan dia Bisa. nampung 8 kilo sampai 10 mas ya? Ya, ini 10 kilo. Oh 10 kilo, jadi sekali giling itu bisa nampung 10 kilo biji kopi deh. 100% Indonesian kopi. Dia biasanya pakai kopi apa nih pak? Kalau yang sekarang ini pakai kopi Semendo Palembang sama Flores. Flores. Di blend. Di blend. Itu lebih kopi yang pahit apa asem pak? Jadi kayak espresso. Espresso jatuhnya. Karena kopi itu ada yang acid, maksudnya yang agak asem di mulut Iya. tuh. Gue sih kopi sih nggak begitu hatam sebetulnya, tapi beberapa kopi nyobain lah. Tapi bukan kopi edik, karena orang tuh yang kopi edik tuh mas ada yang bisa ngebedain dia tuh kayak ada rasa buahnya katanya tuh. Iya memang. After taste-nya nggak ada buah. Pas gue minum, kok nggak ada buah? Ini yang salah lidah gue apa lidah dia nih gitu. Enggak, basicnya kopi kan emang buah. Iya, tapi yang aku rasa di lidah cuman kalau nggak pahit, manis. Oke sih, dan ini juga banyak jual jenis kopi mas ya? Nggak cuma kopi bening kan? Iya ada. Sebentar juga ada teh bening. Teh bening sih udah lama. Teh bening. Itu berhasil. Itu yang mau dikeluarin hari Sabtu tuh mas? Enggak, hari Sabtu ini Rasa baru ya, Mas? rasa baru doang, rasa doang. Kopi bening apa bukan? Kopi bening tapi ada rasa hazelnut. Wih, Sekali ya? nggak nyangka di Ciganjur ada minuman canggih juga loh. Kalau teh bening lagi bikin mesinnya Antusiasnya oke nih mas ya? Antusias market yang beli nih. ya sampai sekarang ini sih semua udah laku. Tapi mereka mesennya kan via WhatsApp, via website ya? Iya, Kalau ada yang mau beli, mesennya bisa via DM atau mesti di website mas? di mana aja bisa. Oh jadi teman-teman mendingan cek Instagramnya aja. Kalian bisa DM juga nanya apakah stoknya masih ada atau nggak mesti PO. Cuman PO-nya nggak lama ya. Kan pesen kapan sih? Cuma 3 hari. Sabtu, Selasa udah jadi ya. Cuman enak kan mesennya sekali banyak menurut gue. Jadi bisa nyobain. Ketimbang lo beli cuma satu, mahalan di ongkos kan ribet. Dengan mesennya banyak gitu nyobain. Iya, emang kalau beli itu rata-rata 10 kebanyakan sih. Sebelum saya nyobain nih mas, saya mau nanya nih. Ini bukanya jam berapa mas tadi mas? Jam 2 sampai jam 10. Jadi teman-teman ada di GoFood nggak? Nggak ada. Belum ada, jadi teman-teman datang aja, gampang banget. Google Map udah ada 210 Roastery. Nanti gue kasih alamat lengkapnya sebelah sini. Datang ke sini cobain langsung si kopi beningnya. Cuman kalau kalian jauh, mendingan PO lewat website. Nanti dikirimin ke rumah kalian, duduk manis nyobain langsung. Terakhir ini enaknya minumnya dalam keadaan dingin, bukan berarti pakai es batu. Dimasukin ke kulkas mas ya? Iya. Dinginin paling enak sih lu beli, masukin kulkas semalaman kan dingin tuh. Pagi-pagi lu minum tuh, mantap bos. Sekarang kita mau nyobain dulu, sekalian footage dikit ya, footage sih. Nah, gue mau cobain. Gue udah nitip tadi di dalam buat jadi giniin dulu. Cobain nih, gue kepo banget nih. Tadi kita udah ngambil sedikit buat footage sih. Wanginya sih kopi banget nih. Cobain nih.
Kopinya berasa minum kopi sih, tapi emang kopinya ini nggak begitu pekat mas ya? Iya ya. Kalau lu bilang ini minum kopi ya kayak minum kopi dengan jenis minuman yang bening. Cuman memang karena dia sudah ada proses pemasakan atau apa kali mas ya. Jadi basically kayak minum kopi, cuman ekspektasinya tidak seperti kayak lu minum black americano atau kopi hitam umumnya. Dia tetap berasa kopi tapi lebih apa ya? Lebih light, lebih enteng. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak begitu suka kopi ini cocok banget sih menurut gue. Karena kopi itu nggak nonjok banget gitu. Unik sih. Ini soalnya kopinya enteng banget. Untuk gua yang bukan coffee addict, ini enteng banget sih. Maksudnya bukan yang kayak kopi yang jegrek banget, tapi enteng. Pahit-pahit kopinya masih berasa, wangi-wangi kopinya di lidah. Kalau kecap masih berasa juga. Oke sih. Yang gue suka tuh inovasinya sama idenya. Karena idenya out of the box banget. Kopi bening ini, gue pikir tuh dibikinnya bukan pakai kopi, ternyata pakai kopi aslinya gitu. Cuman ada teknik yang digunakan sampai timbullah si minuman kopi bening ini. Oke, cobain teman-teman, asik nih. Gue mau nyobain juga ada beberapa jenis kopi di sini yang katanya juga best seller. A few moments later. Kita habis eksperimen. Adalah, kalau kalian penasaran eksperimennya, kalian datang ke sini, beli kopi bening, terus tanya mas-masnya, Mas, kopi bening enaknya abis minum ngapain mas? Nah, yang kayak Bang Pin. Kayak Bang Pin. Cobain. Nah ini adalah kopi kuning, koning. Kopi kuning adalah kopi fermentasi. Berarti dia ada alkoholnya mas ya? Ada alkoholnya. Ini kalian bisa pesan by request. Jadi kalau kalian mau nyobain yang kopi kuning ini, kalian bisa request dulu. Mungkin berapa hari nih mas pembuatannya biasanya? 2 minggu sih. 2 minggu. Wah, jadi mendingan sekali beli lumayan banyak. Jadi minumnya juga nggak dikit-dikit. Ini kopi kuning, cobain nih. Tadi gue udah nyobain sedikit sebetulnya. Punya gue emang yang punya gue. Yang ini punya gue tadi ya. Cobain nih. Kayak lu minum kopi tapi ada sensasi kayak ada wine. Bukan ini dia nggak pakai wine, tapi aftertaste itu kayak ada semewing rasa wine itu, agak-agak asem, agak-agak keset apa ya dibilangnya tuh. Gue tuh susah ngejelasinnya karena gue nggak pernah review minuman seunik ini gitu. Jadi ini di otak gue tuh lagi mencoba mencerna jenis-jenis rasa yang beda gitu loh. Tapi ini lebih ke asem, ada wangi kopinya. Cuman kalau gue emang minumnya tuh sambil chill, sambil nongkrong, serbet 2-3 serbet, taruh ngobrol gitu ya. Boleh nih kopi kuning kalau kalian penasaran dengan kopi yang ada fermentasinya ini, boleh banget. Mantep nih. Nah ini yang lemon tea mas ya. Wah wanginya lebih asik nih. Coba nih. Wah. Ini lebih sepet karena teh biasanya. Semriwing. Dia nggak dingin atau nggak apa. Cuman kalau yang teh, secara lidah gue lebih rasanya lebih sepet gitu. Teh itu kan kalau diminum agak sepet di lidah ya, bukan kayak keset gitu loh. Asamnya tetap lebih asam yang sebelumnya, tapi kalau dibilang sepet lebih sepet yang si teh lemon tea ini sih. Silakan teman-teman cobain langsung ke sini aja. Di Google Map udah ada 210 Roastery Coffee. Cobain. Kalau kejauhan sekali lagi pesan aja di PO di websitenya karena dia belum ada di GoFood. Ya mas ya. Jadi langsung ke sini cobain karena menurut gue lebih enak datang ke sini langsung. Kalian nyobain minum kopi tapi kan juga bisa ngobrol sama yang di sini gimana experience-nya, pengalamannya. Gue sekarang mau chill dulu, saya mau ngobrol-ngobrol, nanti kita akan update lagi kalau udah mau pulang. Bye. Oke, gue udah nyobain dan juga tadi kita nambah minuman, ada cold drip ya, ada matcha juga, ada coklat pada minum tadi total 88.000. Menurut gue sih kalian kesini nggak cuma beli kopi tapi juga beli pengalaman minum kopinya yang unik menurut gue. Jadi silakan kesini 201 Roastery Coffee. Pokoknya sekian video kali ini. Silakan teman-teman komen di bawah makanan mana lagi atau minuman mana lagi yang unik yang masih Bang Pen cobain. Juga pastikan klik tombol like dan juga gunakan kolom komen lebih baik lagi. Jangan cuma buat nge-hate atau ngatain dong, dan pastikan klik tombol subscribe, klik tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan kalau Bang Ben upload video baru. Mas, sekali lagi thank you mas. Sukses, semoga makin rame dagangannya. Mungkin mau buka cabang lagi, kita doain teman-teman. Thank you pengalaman kopinya mas ya. Pokoknya sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat stay positif, stay awesome. Bye bye.